Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ima Darmisha dari kelas pendidikan Geografi B. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu atas nama Syamsunardi, SPD, MPD, dengan judul materi yang diberikan yaitu teori behaviorisme. Langsung saja. Yang pertama itu latar belakang. Pada dunia pendidikan telah dikembangkan berbagai jenis konsep belajar yang dianggap paling sesuai untuk diimplementasikan di sekolah. Seiring berkembangnya zaman, sudut pandang praktisi dan pakar pendidikan juga mengalami pergeseran paradigma tentang konsep dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa. Teori behaviorisme merupakan salah satu teori pembelajaran paling tua yang berkembang pada abad ke-19, meski terdengar kuno dan sudah semakin berkembang menjadi konsep-konsep baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan. Konsep bioristik ini pun nyata masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan. Menurut BV Skinner, konsep belajar biorisme adalah hubungan antar stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Terus yang kedua, ciri dari implementasi sukses teori biorisme ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Terus yang terakhir, konsep biorisme ini sehingga sekarang masih banyak ditemui di Indonesia. Hal ini nampak mulai dari perkembangan di kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, bahkan sekolah tinggi. Adapun perumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan konsep belajar biorisme. Terus yang kedua, bagaimana tokoh-tokoh biorisme. Dan yang terakhir, apa saja prinsip-prinsip belajar biorisme. Adapun tujuannya yaitu satu, mengetahui makna tentang teori biorisme. Yang kedua, mengetahui penjelasan tokoh-tokoh biorisme. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip belajar biorisme. Yang pertama itu teori biorisme. Biorisme merupakan aliran psikologi yang dicetuskan di Amerika Serikat dan dipelopori oleh John B. Boston tahun 1878 sampai tahun 1958. Boston menentang pendapat yang umum berlaku di saat itu bahwa dalam eksperimen psikologi diperlukan introspeksi, atau seperti dalam aliran strukturalis. Aliran biorisme adalah aliran psikologi yang memandang orang sebagai makhluk aktif yang memberikan responnya terhadap lingkungannya, serta pengalaman lampau dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Watts dan Dehrin, 2021, halaman 39. Teori biorisme belajar menghasilkan perubahan pengalaman Anda tentang bagaimana melakukan status di sekolah setelah merubah melalui belajar yang diawali sejak menjadi murid baru. Perubahan dalam pengetahuan atau perilaku terjadi dalam waktu yang relatif permanen atau cukup lama. Belajar merupakan hasil dari praktek atau melalui pengalaman melihat orang lain. Pikiran kembali ketika Anda belajar cara mengemudi mobil. Tokoh-tokoh teori biorisme, yang pertama itu Edward Letterdijk tahun 1874 sampai tahun 1949. Menurut
metodik belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang memunculkan peserta didik ketika belajar. Yang kedua, Urs Friedrich Skinner. Pada tahun 1904 sampai tahun 1990. Menurut Skinner, hubungan antar stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Yang ketiga, Edwin Ray Goodrich tahun 1986 sampai tahun 1958. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Ray Goodrich menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antar stimulus dan respon tertentu. Terus yang keempat, John Waston tahun 1878 sampai tahun 1958. Waston mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Yang kelima, Carlet Paul tahun 1884 sampai tahun 1952. Perut juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evaluasi Charles Darwin. Terus yang terakhir, Albert Bandura tahun 1925. Kemudian mengajar di Stanford University sebagai seorang biorisma. Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Adapun prinsip-prinsip bioharisma, pertama itu stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau chart tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Terus yang kedua, penguatan. Konsekuensi yang menanyakan akan memperkuat perilaku disebut penguatan, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman punishment. Penguatan terbagi atas 5. Yang pertama itu penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif, sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Terus yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Yang ketiga, kesegaran memberi penguatan. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Terus yang keempat, pembentukan perilaku. Seorang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.
mengurai perilaku yang akan dibentuk menjadi tahap-tahap yang lebih rinci, menentukan penguatan yang akan digunakan. Penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Terus yang terakhir, kepunahan. Kepunahan akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Adapun kesimpulan dari teori Biorisma yaitu teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori kognitif adalah teori yang menghubungkan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Dari kedua teori tersebut, aspek dan karakteristik yang berbeda-beda pula sehingga kadang-kadang ditemui pertentangan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara, begitu definisi pendidikan yang terkandung dalam ketentuan umum di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun sarannya yaitu dalam hal menilai benar tidak pendapat yang dikemukakan oleh berbagai teori itu, kita harus memandanginya dari segi karakteristik tertentu yang sesuai dengan jenis yang diselidiki. Yang penting bagi pendidik adalah mengambil manfaat dari masing-masing teori itu dan menggunakannya dalam praktek sesuai dengan situasi dan materi yang dipelajari dan diajarkan. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya pada kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.